wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 dan ini adalah presentasi analisis kasus pembunuhan. Di sini kelompok kita akan membahas 2 kasus yang ada di sini. Yang pertama, kasus pemerkosaan serta pembunuhan yang terjadi di Sorong, Papua Barat, dan kasus kedua adalah kasus pembunuhan pelajar SMP di Magelang, Jawa Tengah yang dibunuh oleh temannya sendiri. So, let's do it. Untuk kasus yang pertama, saya akan membacakan kronologinya dan teman-teman semua juga bisa melihat teksnya yang sudah saya tampilkan. Jadi kasus pemerkosaan dan pembunuhan berkelompok ini terjadi di Sorong, Papua Barat dan merenggut nyawa seorang anak perempuan yang berusia 4 tahun. Nah, sejak hari Selasa siang diketahui anak berusia 4 tahun ini berinisial KM menghilang dari rumah. Pada awal mulanya kakak kandung dari KM tersebut yang berinisial GM mengadu kepada ibunya bahwa ada seorang laki-laki yang mabuk di warung dan saat ibunya mendengar berita tersebut, ibunya langsung ke arah warung untuk mengecek apakah benar itu terjadi. Dan saat tiba di warung, ternyata ada seorang pemuda yang berinisial DW yang menculik KM tersebut dan dibawa ke arah hutan. Ini dari kesaksian kakak kandung dari KM ya. Untuk selanjutnya maka pencarian pun dilakukan dan ditemukanlah jasad KM tersebut di dalam lumpur dan dengan pendarahan di bagian kemaluan. Nah, polisi juga sudah menemukan terduga, yakni ada tiga tersangka, yaitu DW berusia 20 tahun, LG berusia 20 tahun, dan NK berusia 19 tahun. Saat proses interogasi, mereka mengaku bahwa mereka sedang bermabuk-mabukan dan pada saat melakukan pemerkosaan serta pembunuhan terhadap KM ini, mereka tidak sadar akan hal itu. Pendapat mikro saya terhadap kasus kedua ini adalah pelaku terhadap korban sangat tidak menghargai hak asasi manusia untuk hidup, apalagi ditambah dengan pelecehan seksual yang terjadi dan berakhir pembunuhan. Ini menyebabkan pelaku harus dihukum dengan adil seadil-adilnya oleh pihak yang berwajib, dan keluarga bisa saja meminta hak terhadap anaknya yang sudah dilecehkan dan dibunuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mikro pada kasus pertama, yaitu tentang kasus pemerkosaan berkelompok dan pembunuhan anak terjadi di Sorong, Papua Barat. Menurut saya, pada kasus pemerkosaan tersebut yang menimpa pada anak usia 4 tahun yang tidak ada salah, tetapi ia harus diculik, diperkosa sampai dibunuh, itu adalah suatu hal yang sangat kejam dan keji, karena ia masih terlalu anak dan tidak bisa menolak atau memberontak karena ia masih terlalu sangat kecil. Saya harap kasus ini segera benar-benar harus dituntaskan. Pelaku juga harus dihukum dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada lagi kasus pembunuhan yang sama ke depannya. Menurut
menurut pendapat Mikro, untuk kasus yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa korban dari kasus ini adalah anak di bawah umur. Dia meninggal akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Jika kita amati, kasus ini adalah kasus yang disengaja, sehingga pelaku atas kasus ini wajib untuk mendapatkan hukuman yang berat. Pendapat Mikro atau pendapat pribadi saya mengenai kasus kedua adalah, menurut saya melihat kasus KM, korban yang masih berusia 4 tahun dengan kondisi yang tidak salah, ia diculik kemudian diperkosa dan sampai dibunuh, itu adalah perbuatan yang sangat amat kejam. Karena anak tersebut, KM ini tidak salah dan dia tidak bisa berontak karena dia masih kecil. Apalagi KM ini adalah golongan anak-anak yang dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 tentang hukuman berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman 20 tahun penjara, bahkan hukuman kebiri kimia. Karena menurut pendapat saya pribadi, rasa kehilangan yang dialami oleh orang tua KM sangat mendalam dan meninggalkan bekas yang cukup dalam dengan melihat anak perempuannya yang berusia 4 tahun ditemukan di dalam lumpur dengan pendarahan pada area kemaluannya. Sehingga pelaku benar-benar harus diadili dengan sesuai dengan undang-undang yang berjalan. Jadi pihak kepolisian atau berwajib perlu benar-benar mengadili kasus ini seadil-adilnya kepada pelaku sehingga kedepannya tidak terjadi lagi kasus-kasus pemerkosaan, pembunuhan, dan aktivitas kriminal lainnya baik kepada anak-anak maupun orang dewasa. Saya akan membacakan kronologi peristiwa kasus ketiga, yaitu seorang pelajar SMP di Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia dengan tubuh penuh luka. Jasad korban berinisial WS ini usia 13 tahun ditemukan di perkebunan kopi di Desa Balai Agung, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang pada Kamis sore tanggal 4 bulan 8 2022. Sebelumnya korban sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya WS terlihat terakhir kali pada Rabu tanggal 3. Saat itu korban dijemput salah satu teman sekolahnya, namun hingga tengah malam korban tidak kunjung pulang. Sampai akhirnya keluarga mendapatkan kabar bahwa WS ditemukan sudah meninggal dunia. Saat ini polisi telah menangkap terduga pelaku. Ia adalah teman sekolah korban yang menjemput korban pada Rabu sore. Kapolres Magelang menyatakan bahwa teman korban telah mengakui perbuatannya berdasarkan pemeriksaan, sementara pelaku menghabisi nyawa korban karena takut ketahuan telah mencuri ponsel WS. Sebelum kejadian, terduga pelaku menjemput korban. Ia beralasan ingin meminta maaf kepada WS karena sudah mencuri HP-nya. Kemudian diajak ke suatu tempat, dan sebelum berangkat pun pelaku sempat berpamitan ke orang tua korban bahwa ingin bekerja kelompok dengan teman-teman lainnya. Setelah itu dibawa ke suatu tempat dan pelaku menghabisi korban. Pendapat saya tentang kasus ketiga, yaitu tersangka adalah memiliki sifat yang tidak beradab ya. Dengan mengambil ponsel korban, tersangka juga membunuh korban dengan cara mengajak korban ke tempat yang sepi. Mungkin yang dimaksud di sini, dan oleh karena itu kita harus lebih hati-hati dengan apa yang kita bawa di tempat umum. Apalagi kita jangan mudah percaya dengan seseorang meskipun kita sudah kenal dengan orang tersebut. Jadi semua orang bisa memiliki niat yang keji kepada sesamanya, kepada sesama manusia. Jadi kita sendiri yang bisa menjaga diri kita sendiri. Jadi harus lebih berhati-hati lagi. Mikro kasus kedua, yaitu tentang kasus pembunuhan pelajar SMP di Magelang, Jawa Tengah dibunuh oleh teman sekolahnya. Menurut saya, kasus tersebut berawal adanya pencurian yang kemudian menjadi kasus pembunuhan. Kejahatan yang sudah dilakukan pelaku adalah perbuatan yang kejam, dikarenakan pelaku telah melakukan perbuatan keji tersebut dikarenakan akan takut ketahuan telah mencuri HP korban. Pembunuhan juga kasus yang sangat sering terjadi. Alasannya itu berbagai macam, entah karena disengaja atau tidak disengaja. Dan pembunuhan sangatlah tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila.
Korban dari kasus kedua adalah anak di bawah umur. Tidak hanya korban, tetapi pelaku juga adalah anak di bawah umur. Seperti yang kita tahu bahwa pelaku dan korban adalah teman sebaya, bahkan mereka adalah teman sekelas. Mereka berdua adalah teman dan kasus yang berasal dari pencurian kemudian berujung pembunuhan. Sebenarnya bisa saja kasus ini diselesaikan dengan cara yang baik. Akan tetapi, kasus ini sudah terlanjur menuju tahap pembunuhan. Karena bisa diselesaikan dengan baik, misalkan nih, dengan mengembalikan ponsel si korban, kemudian meminta maaf dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Akan tetapi kasus ini sudah terlanjur ke kasus pembunuhan, maka pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta menerima hukuman yang sepantasnya. Pendapat mikro atau pendapat pribadi saya pada kasus ketiga yaitu melihat kasus pencurian dan juga setelah itu pembunuhan yang masih dilakukan oleh anak yang masih duduk di bangku sekolah. Saya sangat prihatin. Kenapa? Karena pasti ada alasan dibalik kasus pencurian ponsel ini yang dilakukan oleh pelaku, entah karena memang ia tidak memiliki HP atau alasan lainnya. Tapi juga saya tidak membenarkan bahwa dengan kita tidak memiliki HP, jadi harus mencuri HP temannya gitu. Jadi perlu diketahui dulu tujuan dari si pelaku ini mencuri HP korban itu untuk apa. Kemudian perlu diketahui juga alasan si pelaku membunuh korban. Padahal alasannya ia bilangnya ingin meminta maaf. Apakah saat itu sempat terjadi baku hantam antar pelaku dan korban atau tidak? Itu juga perlu diusut lebih dalam. Dengan adanya kasus ini, menurut saya memang harus benar-benar diteliti lagi sampai ke akar-akarnya, sehingga kasus seperti ini tidak terjadi kepada anak-anak di bangku sekolah lain. Apalagi sampai merenggut nyawa seseorang dan tidak ada permasalahan yang perlu diakhiri dengan pembunuhan atau aktivitas kriminal lainnya yang sudah pasti merugikan orang lain. Pendapat makro atau menurut Pancasila tentang kasus-kasus pembunuhan, yaitu pada sila pertama adalah pada kasus pembunuhan di atas sudah termasuk melanggar sila pertama dari aspek ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia itu menekankan dari aspek sila pertama yang mengatakan bahwa nilai-nilai moral serta keagamaan harus dipraktekkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Dengan demikian, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diberi akal, budi untuk berpikir rasional dan kritis, tidak seharusnya untuk berbuat keji dan merugikan orang lain dan membunuh sesama ciptaannya gitu. Dengan sila pertama, kita dianjurkan untuk hidup rukun antar umat beragama dan saling bertoleransi dengan sesama tanpa memandang agama apapun itu. Nah, untuk pendapat makro saya terhadap sila kedua ini adalah sudah sangat melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana hak untuk hidup di sini tidak ditegakkan, sehingga minimnya sikap saling menghargai sesama manusia itu belum ada. Kemudian menurut pandangan sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, tindakan pembunuhan ataupun tindakan kriminal lainnya itu justru sama sekali tidak mencerminkan atau tidak mengimplementasikan nilai sila yang ketiga, karena dengan tindakan pembunuhan ini justru akan memunculkan perpecahan antara suku, ras, dan agama, sehingga sama sekali tidak mencerminkan nilai yang ketiga. Analisis kasus pembunuhan terhadap Pancasila, sila keempat. Menurut sila keempat, kasus ini telah melanggar nilai Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mewujud dalam nilai kejujuran, yaitu kejujuran untuk mencintai nilai keadilan, kemanusiaan, dan keadilan rakyat. Tidak adanya rasa kemanusiaan pada kasus yang telah disebutkan tadi. Telah diketahui bahwa kasus pembunuhan termasuk dalam kategori pembunuhan sadis seperti kasus yang tadi disebutkan.
Macam-macam bukti fisik pada korban menjadi alasan bahwa hilangnya rasa kemanusiaan pada perilaku yang entah dari mana munculnya perasaan membunuh itu berasal. Dan terakhir, saya akan menjelaskan tentang makro pada sila kelima, tentang kasus pembunuhan. Sila kelima yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti pada sila ini dijelaskan bahwa kita sebagai warga Indonesia harus menekankan keadilan sosial yang rata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kasus pembunuhan tersebut, pelaku telah melanggar nilai-nilai keadilan. Dan kasus-kasus ini juga dapat kita jadikan pembelajaran bagi kita semua warga Indonesia harus mempunyai sikap peduli, menghargai, menjaga toleransi, dan mentaati norma-norma yang berlaku di Indonesia agar kejadian ini tidak terulang kembali.